Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi yabluwana ayyuna ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin arsalahu Allah ilaina mualliman wa rasula wa ala alihi wa ashabihi bukratan wa asila. Yang saya hormati Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12 Bapak Yusuf Kalla, para menteri koordinator, Menko Polhukam, Menko PMK, Menko Perekonomian, para menteri dan wakil menteri Kabinet Indonesia Maju, para pimpinan lembaga tinggi negara, para tokoh agama, al-mukarramin, para ulama, para asatidz, para pimpinan redaksi dan media, pegiat ekonomi syariah, hadirin serta tamu undangan yang berbahagia. Pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih kepada panitia yang menyelenggarakan acara peringatan ulang tahun saya yang ke-80. Ini usia yang melebihi umur Nabi. Nabi cuma 63 tahun, saya diberi 80 tahun. Dan saya terima kasih juga kepada para penyusun buku, dan saya baru tahu bukunya itu pagi tadi. Saya belum tahu bukunya seperti apa, saya baru tahu bukunya. Mudah-mudahan buku ini memberi manfaat, dan saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya telah diberikan umur yang panjang. Walaupun saya merasa bahwa saya sendiri merasa tidak bisa memenuhi apa yang mesti saya harus lakukan dalam umur yang panjang itu. Karena yang penilaian yang pertama itu bukan umur sebenarnya, tapi amal. Umurnya boleh sedikit, tapi amalnya baik, berguna, bernilai. Oleh karena itu, Imam Ibnu Athaillah mengatakan, rubba umrin ittasa'at amaduhu wa qallat amjaduhu. Banyak umur yang panjang masanya, tapi sedikit faedah dan manfaatnya. Sebaliknya, rubba umrin qalilatan amdaduhu katsiratan qalilatan amaduhu katsiratan amdaduhu. Banyak umur yang sedikit masanya, tapi banyak manfaat faedahnya. Dan tentu yang paling baik adalah seperti itu. Itu yang disebut umur barakah. Jadi umur yang barakah itu bukan panjang umurnya. Laisat barakatul umri bikatsrati ayyamihi wa tuli azmanihi. Umur berkah itu bukan yang banyak hari-harinya, panjang masanya,
Wa innama barakatul umri, umur yang barakah itu umur yang mendapatkan inayah rabbaniyah, yang banyak amalnya, memperoleh nikmat, bisa mempergunakannya dengan sebaik-baiknya. Saya sendiri merasa umur saya panjang 80 tahun, tapi nilai yang saya berikan itu tidak panjang, tidak banyak, sangat sedikit. Karena itu saya mohon maaf apa saya sebagai tokoh agama dalam kiprah saya di Nahdlatul Ulama sampai saya menjadi rais am ataupun di majelis ulama sampai saya menjadi ketua umum, dan juga dalam kapasitas saya sebagai wakil presiden. Saya yakin apa yang saya berikan jauh dari yang semestinya. Oleh karena itu saya mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala karena saya tidak bisa menggunakannya dengan seharusnya. Andai kata ada pun yang saya berikan itu bukan karena kehebatan saya, bukan karena kepintaran saya, tapi karena itu semata-mata inayah rabbaniyah, pertolongan Allah saja. Allah saja yang memberikannya. Karena memang kita ini tidak memiliki apa-apa. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada kekuatan kemampuan kecuali la haula wa la quwata illa bi'inayatillahi wa himayatih. Tidak ada kekuatan kecuali dengan inayah Allah, pertolongan Allah dan juga perlindungan Allah. Kalau tidak, sebenarnya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh karena itu, saya sendiri dan tentu kita semua tidak boleh berhenti dan harus selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan, itu nasta'in ala sidqil ubudiyah wa kamalil ubudiyah wa khalisil ubudiyah. Hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan dalam pengabdian yang sesungguhnya, sidqil ubudiyah wa kamalil ubudiyah, dan mohon pertolongan supaya bisa memberikan pengabdian yang sempurna, wa khalisil ubudiyah, dan mohon pertolongan kepada Allah supaya bisa memberikan pengabdian yang khalis, yang murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak mungkin kalau tidak ada inayah. Nasta'in itu artinya mohon inayah, mohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Itu saya kira yang saya memang harus lakukan dan kita semua harus lakukan dan terus kita lakukan. Jadi ada dua hal yang memang harus kita lakukan. Pertama tentu menggunakan kesempatan yang Allah berikan kepada kita dengan semaksimal mungkin, ya. Dan kita tidak boleh lemah, tidak boleh pesimis dalam menghadapi situasi apapun. Dan juga memohon inayah rabbaniyah. Karena itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan ista'in billah wala ta'jiz. Mohon pertolonglah kepada Allah wala ta'jiz, jangan lemah. Jangan pesimis. Harus terus optimis, kuat dan menggunakan kesempatan yang ada pada kita. Betapapun itu harus kita manfaatkan. Betapapun besarnya tantangan yang kita hadapi. Jadi modal yang saya lakukan hanya itu saja. Menggunakan kesempatan yang ada, yang Allah berikan, dan selalu
memohon inayahnya, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada yang saya lakukan, itu hanya usaha untuk melakukan apa yang dituntunkan oleh para nabi, yaitu melakukan perbaikan, al-islah. Seperti dikatakan oleh Nabi Allah Syuaib, in uridu illa al-islah mastata'tu. Saya tidak menghendaki apa-apa kecuali al-islah, perbaikan saja. Mastata'tu. Itulah memang khitah nabawiyah, perjalanan para nabi yang diwariskan pada kita, yaitu melakukan khatwah islahiyah, khitah islahiyah atau khatwah islahiyah, langkah-langkah perbaikan. Dalam segala aspek tentunya, diniyatan, masalah agama, wajtima'iyatan, dan masalah-masalah kemasyarakatan, masalah-masalah politik, ekonomi, sosial maupun budaya, yaitu melakukan perbaikan. Dan perbaikan yang harus dilakukan itu adalah perbaikan yang tidak pernah berhenti, yang terus menerus, yang sustainable. Karena itu saya menyebutnya dengan al-islah ila ma huwal aslah tsummal aslah fal aslah. Melakukan perbaikan ke arah yang lebih baik, secara berkelanjutan dan tidak pernah berhenti. Jadi itulah sebenarnya prinsip hidup yang saya pegang, yaitu continuous improvement. Al-islah ila ma huwal aslah tsummal aslah fal aslah mastata'tu, kata Nabi Allah Syuaib, sepanjang kemampuan yang kita miliki, sepanjang yang bisa kita lakukan, betapapun kecilnya, itu yang harus kita berikan. Seperti saya katakan tadi, bahwa tidak banyak, walaupun umur saya 80, yang saya berikan itu terlalu sedikit. Ya, saya minta kepada saudara-saudara saya, pada teman-teman yang masih muda, yang masih lebih, berikan pikiran, sumbangan, kesempatan yang ada itu untuk mengabdi. Dalam arti seperti saya katakan tadi itu, sidqil ubudiyah, pengabdian yang benar. Dalam arti kamalil ubudiyah, pengabdian yang sempurna, wa khalisil ubudiyah, dan pengabdian yang tulus kepada bangsa, kepada negara, kepada masyarakat, kepada sesama, kepada seluruh umat manusia seluruhnya. Itu barangkali pesan saya pada yang masih panjang. Mudah-mudahan hidupnya panjang semua itu. Saya juga masih ingin panjang lagi, ya, kalau Allah berikan. Ya. Jadi itu saja yang saya dapat sampaikan. Ya. Dan kalau apa yang ditulis di buku itu sebenarnya mungkin bukan karena saya hebat, tapi kepintaran yang nulis saja itu sebenarnya itu membuat mendramatisir mungkin itu. Ya. Bukan apa yang saya bisa lakukan, tapi mungkin yaitu didramatisir oleh si penulisnya saja. Oleh karena itu terima kasih sekali lagi. Terima kasih kepada semua yang hadir, termasuk Pak Khairul Tanjung, Pak Oso juga alhamdulillah bisa hadir. Ini tokoh-tokoh masyarakat selain Ibu Menteri semua, Menteri KLH, Menteri PSDM, Menteri Keuangan,
ya, Menteri BUMN, Menteri Desa, Menteri Perindustrian. Terima kasih semuanya yang hadir nih, ya, Menteri Teten, Menteri Bu Ida, Menteri Tenaga Kerja dan semuanya, banyak sekali. Dan dari Ketua OJK juga saya terima kasih hadir. Semuanya yang hadir, ya, terima kasih sekali lagi. Terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas doanya. Semoga tetap saya diberkati. Kepada anak-anak saya yang juga banyak tentu mendoakan saya, memberi semangat kepada saya. Terima kasih. Yang tadi nyambut itu anak saya nomor 2. Nomor 2 ya? Iya. Karena banyak anaknya, kadang-kadang saya lupa nomor. Ya. Tentu yang paling saya terima kasih, ya, pendamping saya, istri saya. Ya. Terima kasih istriku yang selalu setia menemani saya dalam keadaan suka dan duka. Ya. Terima kasih juga pada seluruhnya, pada menantu-menantu saya juga tentu, ya, cucu-cucu saya. Tadi ternyata baru tahu saya yang nari itu salah satunya cucu saya itu tadi itu. Cucu saya tadi itu. Terima kasih semuanya. Alhamdulillah memberikan nikmat pada saya yang tidak terhingga sehingga saya bisa hidup sampai 80 tahun. Saya bisa terus terang saja, saya ini dulu memang orang tua saya itu mau saya jadi kiai. Karena itu saya dididik menjadi pendidikan kiai di pesantren kan. Dan sampai jadi saya pengurus Nahdlatul Ulama. Memang itu organisasinya kiai. Di Majelis Ulama itu organisasinya kiai. Tapi rupanya Pak Jokowi narik saya berpindah arah itu. Dari kekiaian urusan kepada keumaraan. Jadi kenegaraan. Walaupun modal saya tidak begitu banyak. Ya, untung saya pernah jadi anggota DPRD. Di DKI 11 tahun saya pernah jadi anggota DPR dulu. Saya kira ada banyak yang bersama saya di DPR dulu. Ya, itu banyak pernah. Jadi saya punya pengalaman sedikit. Pernah juga jadi One Team Press. Ya. Menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden zamannya Pak SBY. Jadi sedikit saya ngerti soal-soal negara. Ya, alhamdulillah. Jadi saya bisa tahu bagaimana membangun negara itu. Oleh karena itu, dengan modal itu saya mencoba membantu Presiden Pak Jokowi. Dan ketika pertama saya masih menjadi calon wakil presiden, belum jadi presiden, waktu itu saya berkunjung ke Singapura, saya ditanya kalau nanti jadi wakil presiden bagaimana cara bekerjanya dengan presiden. Bingung saya jawabnya itu. Karena saya belum pernah pengalaman jadi wakil presiden. Jadi saya bilang begini saja, saya kalau jadi wakil presiden nanti bekerjanya seperti orang badminton saja. Nah, kalau double pasangannya itu, kalau pasangan saya itu ke depan, saya ke belakang. Kalau pasangan saya ke kanan, saya ke kiri. Kalau pasangan saya ke belakang, saya ke depan. Sehingga tidak terjadi tabrakan. Jadi saling mengisi, saling itu. Sebab saya dulu suka badminton, jadi saya tahu gitu. Kalau ke depan sama-sama ke depan tabrakan jadinya. Nah, itulah filosofi saya dalam bagaimana saya memposisikan diri sebagai wakil presiden Republik Indonesia. Alhamdulillah sampai hari ini
saya bisa bekerja dengan baik bersama dengan Bapak Presiden Republik Indonesia. Mudah-mudahan sampai akhir 2024 menjadi husnul khatimah. Amin ya. Dan soal berapa hasilnya, bagaimana penilaian, itu adalah nanti masyarakat yang akan menilai, dan juga tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan memberikan penilaian yang paling benar. Saya kira yang paling adil untuk menghitung skornya itu nanti adalah yang paling pasti, yang pasti benarnya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. In uridu illa al-islah wa taufiqi illa billah. Mastata'tu wa ma taufiqi illa billah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buku berikutnya diserahkan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Bapak Erlangga Hartarto. Selanjutnya, buku diserahkan kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Bapak Muhadjir Effendi. Berikutnya kepada Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani.